Contohnya banyak toko-toko, saya kurang tahu toko-toko, cuman adalah salah satu orang yang tanpa modal pun bisa jadi sukses dengan berbisnis. Untuk sekarang kita ngobrol bersama Aridwan Ya, siap. dan juga Puspa. Di mana Aridwan ini adalah seorang Saya seorang sales marketing otomotif di suatu perusahaan dengan brand tertentu. Dan aku Puspa, lulusan gimana ya, fresh graduate dari Sarjana Hubungan Internasional. Jadi gini, sebenarnya kita kan udah ketemunya Aridwan ya, tapi kan kita belum ngobrol kayak rencana, mungkin rencana kehidupan, nggak disebut rencana karir, nggak karir doang ya, tapi kehidupan aja gitu. Jadi rencana kehidupan buat tahun sekarang itu kayak rencana karir mau kayak gimana tahun sekarang, rencana tentang asmara juga kayak gitu. Gimana tuh buat Aridwan dulu deh. Oke, guys, baru selesai makan, guys. Rencana kehidupan tahun 2025, tahun ini yang udah berjalan 4 bulan, guys. Ya, Bingung. yang deket-deket aja, yang logis ya, guys. Aku mau beresin dulu utang-utangku. Aku ada utang, cicilan-cicilan. Terus asmara sih tahun ini kayaknya belum ya. Tahun depan insya Allah lah sambil berjalan. Uji nih Pak speakingnya. Ya, Ayo gimana? terus yang paling dekat ya mudah-mudahan di akhir tahun 2025 bisa beli bisa punya tabungan minimal di angka 100 juta. Tapi dikurangi lah setengahnya, 50 juta aja biar logis. Itu paling dari saya. Ini kalau Puspa sendiri nih kan, Puspa ini baru lulus ya, Baru lulus. gimana nih Puspa ini lulus mau langsung kerja atau langsung nikah nih ya? Ya, sejauh ini sih pengen kerja dulu ya. Karena pengen ngaplikasiin ilmu yang udah didapetin di kampus. Ya, pengen punya pengalaman kerja dulu, pengen nikmatin waktu muda dulu, pengen nikmatin masa karir dulu. Karena belum pernah juga kan. Kemarin kan terakhir masih studi. Nah, sekarang fokus utama terdekat di tahun ini, di bulan April ini ya lamar pekerjaan sih. Pengennya Mei udah dapat pekerjaan, jadi wisuda tuh aku udah ada pekerjaan. Cuman kalaupun belum ya udah nggak apa-apa. Maksudnya target aku sih Juni udah dapat pekerjaan. Tuh, target terdekat. Dan tahun ini pengen udah punya tabungan juga sama. Minimal buat aku 20 juta lah buat pemula ya. Karena kan pasti untuk gaji pertama pengen dipakai dulu untuk self reward lah, ngasih ortu lah, ngasih apalah. Cuman pengen tetap ada tabungan, target tahun ini ngumpulin ya minimal 20 juta. Gitu. Kalau dari aku. Buat ini mau cari pekerjaan ya, ada target gaji yang ingin didapat gitu kan, seberapa nih? Target gaji pengennya sih 2 digit ya. Cuman ya sesuai kemampuan dulu lah sekarang mah, karena belum pernah bekerja, magang juga baru 1 bulan. Mungkin ya untuk di angka range UMR ke atas, UMR lah mungkin masih aku ambil. Karena Puspa ini kan mau cari kerja nih ya, lalu juga kerjanya gajinya UMR ya. Nah, untuk kerjanya sendiri itu lokasinya ingin di mana? Apakah ingin di Bandung atau di luar kota atau di luar negeri atau di mana gitu? Tidak dibatas ya. Ya
mau apa ya, pekerjaan apapun yang ada panggilan pekerjaan apapun ya kayaknya aku bakal mau coba dulu deh. Maksudnya sekarang tuh nggak ada target kayak mau di Bandung dulu atau di Jakarta dulu atau kayaknya nggak dibatasi semuanya juga. Bahkan mau di Jepang sekalian, mau di itu pun kalau misalnya memang ada lowongannya dan emang akunya cocok di situ maksudnya ya nggak akan aku tolak sih. Kan sekarang kerja, apakah ada rencana lain gitu buat dapat penghasilan yang lain itu? Kalau saat ini sih belum ada. Saya masih fokus Apa saja itu? di bidang saya. Santai. Ini kita ngobrol aja ngobrol. Acan ayah belum ada tuh. Jadi sebenarnya. Jadi masih fokus di perusahaan yang saya tempati. Saya fokus karena emang kerjaan saya dipenuhi dengan target tuh. Saya fokus untuk mencapai target dan berprestasi karena emang jenjang karir di sana cukup ada Oke, lah. gitu. Oke lah ya kalau kita bisa berprestasi di bidang kita. Ya, betul. Begitu Sum. Untuk tambahan usaha itu Masih belum ada. belum ada. Tapi ya, belum ada. Maksudnya berarti nggak akan, maksudnya pengen jualan atau apa nggak belum? belum ada. Itu terlalu berisiko bagi saya Sum. Karena lah kan maksudnya kan untuk profesi untuk profesi sekarang kan ya maksudnya Ariwan sendiri kan sales marketing gitu kan, berarti kan mau jualan juga kan maksudnya ada nilai plus itu buat Ariwan gitu, buat menawarkan misalkan Ariwan punya produk sendiri atau gimana. Jadi gini Sum, Ya, karena maksudnya saya ya teman-teman karena saya sales marketing dan di bidang otomotif, jadi jualan saya emang dituntut untuk jualan unitnya khusus ya. mobil komersial untuk Oh. usaha. Tapi selain itu ada perintilan-perintilan tambahan saya untuk pemasukan tambahan dari unit itu bisa jualan AC, bisa jualan spare part, kaca film. Jadi tidak hanya di unit saja sesuai target saya di pekerjaan, tapi saya bisa jual perintilan-perintilannya sehingga saya bisa menambahkan penghasilan tambahan. Oh. Nah, makanya saya harus fokus di bidang otomotif karena kalau dipencar ke bidang yang lain, contoh ya usaha makanan, itu malah jadi kacau, ngebagi fokus gitu loh Sum. Gitu. Hmm. Oke, Bagus ya. Jadi ada beberapa orang yang bisa, maksudnya kan kalau tipe Ariwan ini harus fokus dalam satu bidang, tapi ada beberapa orang juga yang bisa memecah fokusnya di beberapa bidang gitu ya, guys. Kalau misalkan diri kalian tuh cuma bisa di satu bidang, jangan memaksakan untuk bisa memecah ke bidang yang lain karena itu akan membuat kalian bukan sekedar hancur, jadi ya hancur lah gitu maksudnya. Bingung ya. Bisi liar. Lamun cek sudah mah bisa liar gitu ya. Nah, ini buat Puspa sendiri nih. Hubungan asmara gimana Puspa? Iya, kebetulan sama ya aku juga tipe yang nggak bisa banyak fokus gitu. Harus yang fokus sama satu tujuan. Kalau misalnya fokus pendidikan, nggak bisa ikut organisasi karena bakal pendidikan kena imbas atau enggak kalau pendidikan organisasi yang kena imbas. Jadi harus pilih salah satu, mau pendidikan atau organisasi. Nah sekarang juga sama di karir, kalau misalnya mau fokus di karir berarti asmaranya masih agak dikurangin. Jadi nggak apa-apa mungkin kalau punya temen deket cowok tapi nggak yang berlebihan gitu, nggak yang sampai punya status. Jadinya kalau misalnya punya status aku tuh ngerasa aku punya tanggung jawab gitu loh untuk apa ya, nge-treat dia selayaknya pasangan, dan itu tuh ngebuat aku tuh agak menguras energi aku gitu di saat aku pun ingin fokus sama karir aku sama jalan aku. Jadi kalau misalnya untuk sekarang ini fokus aku masih di karir sih, di asrama belum terlalu ngebet. Kan tadi kan ada beberapa katanya nggak ada yang bisa fokusnya banyak, ada yang enggak. Cuma nih kalau terkait bisnis nih, ada yang bilang memang bisnis tuh apa ya, cara teraman dalam, maksudnya kayak ya udah mentok-mentok bisnis, tapi kalau misalnya aku pernah beberapa kali ngeliat nih tips berbisnis tuh di saat kita udah punya tabungan pegangan 100 juta malah. Jadi bisnis tuh bukan sebuah hal yang menjadi jalan buntu, tapi harus hal yang sudah punya kita apa ya, punya ngerti gak sih?
Jadi kayak kita tuh harus udah punya pegangan sendiri gitu loh kalau kita mau berbisnis tuh, karena ya mungkin bisnis tuh kan nggak ada yang tahu juga ya bakal berjalan lancar atau enggak. Nah, kalian lebih setujunya yang mana nih, Mas Um sama Aridwan? Oke, Nadir bisnis emang betul harus ada apa modal ya 100 juta. Ya itu tergantung lagi balik lagi ke orangnya karena beda-beda ya tiap orang. Ada yang punya mental pejuang, fighter itu tanpa modal pun ya pasti ada jalannya. Contohnya banyak toko-toko saya kurang tahu toko-toko cuman adalah salah satu orang yang tanpa modal pun bisa jadi sukses dengan berbisnis. Tapi ada juga yang emang perlu modal. Gitu. Dari apa? Tapi emang aku setuju sih sama Arirwan ya. Ada tipe orang tuh ada yang mental fighter kayak gitu, ada yang mental dia kemungkinan orang yang dia harus ada 100 juta dulu itu kemungkinan dia tuh orang yang berhati-hati. Jadi orang yang berhati-hati itu jadi kalaupun dia bangkrut saat bisnisnya gitu nggak berjalan dengan baik, dia masih punya uang pegangan. Ini seperti itu ya. Kalau kata aku mah ya, Kalau Mas Um tadi tipe yang mana? kemungkinan tipe yang itu pasti ada Punya modal harus dulu. harus dari pegang dulu sesuatu. Kalau aku tipe yang fighter. Kalau Orangnya- aku disimpan di pulau terpencil, aku siap survive untuk apa? Bertahan hidup. Mentalitas yang apa? eh Kalau kata Bambang Pacul itu mentalitas Korea. Mentalitas Korea. Ada itu. Kalau bisa dilihat di YouTube, mentalitas Korea itu mentalitas tidak takut jatuh. Jadi kalau misalkan kita kalah, bangun lagi, bangun lagi. Bener sih. Korea. Iya. Korea. Kalau foto sendiri nih. Kalau aku sama sih, aku bukan yang fighter tapi yang berhati-hati, karena aku tuh agak apa ya, mikir jangka panjang ya. Kalau misalnya aku fighter tuh takutnya jangka panjangnya ya sulit banget. Bener, nggak bisa dipungkiri memang aku mikir mendingan hidup sederhana tapi aman tentram daripada apa ya, mengejar sebuah kesuksesan tapi nggak tentu gitu loh itu kita bisa bangkit atau enggak gitu. Cuman ya menurut aku juga kalau untuk para pejuang yakin sih kedepannya bakal bisa di puncak. Cuman ya gitu aku takut nggak kuat aja di jalannya, makanya aku mending yang hati-hati. Bahaya juga kalau misalkan kita tipe fighter, terus Jangan di kita jalan nggak menyerah, kita nggak kuat mental, itu bisa jadi hancur. bahkan lebih parah lagi, lebih dari hancur. Ya. Ya. Lah mungkin kita ini kelahiran 90-an ya, maksudnya 98 ya, 96, 2002. Aku Masuk. sama Amasum tuh Gen Z. Iya betul. Amasum tuh Gen Z sulung loh. Iya aku. Oh berarti aku gen milenial. Gen milenial bungsu. Bungsu. Oh, nah, emang beda-beda karakter. Iya, beda karakter kita tuh. Aku Ya. Gen Z agak bungsu. Tapi nggak bungsu banget. Apa pertanyaannya? Mungkin ya dari Gen Z, adik saya Puspa sama Masum. Apa sesuatu yang membuat kita bahagia? Simpel aja. Ya, bagus nih. Kalau aku sendiri ya, aku karena aku berpegang dengan agama itu adalah ya udah agama aku harus kuat, itu aku buat aku bahagia sih. Dan juga dekat dengan keluarga itu sih, agama dan keluarga itu sih yang buat aku bahagia. Kalau aku sendiri sih hal di saat aku menjadi manusia yang bermanfaat tuh bikin aku bahagia gitu. Tapi bukan yang dimanfaatin. Jadi manusia bermanfaat tuh maksudnya yang bisa diandalkan. Jadi kayak ya cukup dibutuhkan lah gitu. Maksudnya tuh bukan yang dimanfaatin juga. Cuman ya aku tuh pengen adanya aku di dunia ini tuh ada gitu loh fungsinya gitu lah. Nah itu tuh ngebuat aku bahagia, baik itu di keluarga atau di teman atau di kerjaan gitu. Jadi pengen berguna lah istilahnya mah gitu. Tingkat kebahagiaan Ya bahagia buat bahagia. tidak berbeda, bahkan lebih simpel. Simple. Karena emang kalau saya pribadi sudah ngalamin tekanan yang cukup berat. Jadi bahagia itu ya ketika kita Bisa bernafas lega. bisa Bener gak? Right Betul. gak?
Ya, Bener ketika loh. kita Makin besar tuh nafas lega itu tuh paling bahagia. ya itu nomor satu. Soalnya Maksudnya makin besar tuh nafas makin berat gitu rasanya. Beban makin banyak. Iya nggak? simpelnya ya simpel bisa tidur nyenyak itu udah bahagia Nah, lah iya untuk kan? milenial. Simpel itu ya. Salah satunya. Tuh. Banyak yang lainnya cuman ya saya belum kepikiran. Jadi ketika mumpung hari ini libur, saya bisa tidur nyenyak, apalagi kalau punya uang bisa healing. Wah itu udah membuat kita bahagia lah. Ya tidak lupa diselangi dengan kegiatan yang agamis untuk mengolah rohaniah kita batinnya. Thank you ya guys ya udah dengerin podcast gak sebenarnya ini posisi cuman kita Pengenalan YouTube masuk. oh ini pengenalan bakal ada konten ya maksudnya jadi konten ini namanya bakal jadi konten lempar mic Kita lagi bareng ya, dan ya bikin video. ya kebetulan lagi bareng kita jadi bikin video dan mungkin untuk video lempar mic ini nggak tahu berapa kali kayaknya bakal lama ya Podcast lempar mic. Halus judulnya. ya kan emang itu ya Podcast lempar mic. jadi ini namanya tuh podcast lempar mic jadi mic kenapa dinamain podcast lempar mic sebenarnya karena micnya emang cuma satu dan juga sebenarnya kan karena kan inspirasi itu karena kan kita lempar apa pertanyaan nah jadi sebenarnya lempar pertanyaan tapi ya udahlah kita lempar mic aja gitu ya. Dan ya udah deh mungkin buat awal dari podcast ini ya mungkin kayak gini aja mungkin kedepannya mungkin bisa lebih baik dan ada 2 mic walaupun dilempar-lempar mungkinnya mic-nya nanti seperti itu ya guys ya. Terima kasih ya guys ya, see you in the next video. Meja guys, aku ada trauma soal tahu gejrot. Waktu aku pulang kerja, yang dimana lagi capek, pingin makannya pedas, tapi yang aneh, maksudnya aneh tuh jadi yang jarang aku makan tahu gejrot. Aku mikir karena ada tahu gejrot langganan aku beli tuh. Biasanya aku beli 10.000, karena aku lagi pusing aku beli 15.000 biar banyak gitu kan, buat sendiri 15.000. Nah niat aku teh ada feeling sebenarnya jangan makan di kamar, makan aja di luar dulu gitu, makan dulu baru nonton, tapi aku pengen sambil nonton gitu. Aku bawa ke kamar. Kondisi aku pakai baju yang ininya longgar tangannya itu, jadi yang sini yang 3/4 ya, 3/4 ya, ini longgar ya. Aku bawa tahu gejrot, satu lagi tangan aku bawa mie gacuan. Masuk ke kamar yang dimana pintu di sini langsung kasur, si tangan yang ini nyangkut kena pintu, tahu gejrotnya kelempar semua kena kasur, bete semua itu. Bukan masalah itu ya, tahu gejrot kan bau kan ya, kena kasur, itu langsung di situ lagi berat langsung itu yang jatuh aku makan semua. Iya udah bete banget itu, stres pokoknya.